DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026 pada Selasa 20 Januari 2026. Rapat paripurna ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Nganjuk Tati Deru Cahyono. Agenda rapat membahas sebanyak 17 usulan rancangan peraturan daerah sebagai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2026. Dari total 17 usulan tersebut, sebanyak 9 rancangan perda merupakan inisiatif DPRD, sedangkan 8 usulan lainnya berasal dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ketua DPRD Nganjuk menegaskan tidak seluruh rancangan perda akan dibahas secara bersamaan. Prioritas diberikan pada rancangan perda yang dinilai paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Menariknya, penyusunan Propemperda tahun 2026 dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pihak, mulai dari sosialisasi hingga ke tingkat desa, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan. DPRD Kabupaten Nganjuk juga menaruh perhatian besar pada aspek akuntabilitas. Seluruh program Propemperda dipastikan mengacu pada Standard Monitoring Center from Prevention atau MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pembentukan perda. Sejumlah sektor strategis menjadi fokus Propemperda tahun 2026. Di antaranya pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi, penguatan sektor pertanian melalui revitalisasi lahan dan distribusi bibit unggul, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan khususnya di wilayah terpencil. Selain itu, optimalisasi transportasi daerah juga menjadi perhatian guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Nganjuk. Paripurna Perdana 2026. Jadi hasil dari usulan Bapemperda ada mengusulkan 17 Propemperda. 17 tadi ada inisiatif juga dari eksekutif. Kalau tidak salah inisiatifnya tadi inisiatif dari DPRD, totalnya ada 9 dan sisanya itu dari eksekutif. Ada 17 usulan. Kalau nanti dalam perjalanan misalkan ada yang sifatnya mendesak, mandatori, itu ya nanti akan kita sisihkan, akan kita paripurnakan. Dari 17 usulan itu yang paling diutamakan yang apa ketua? Bidang apa? Dari teman-teman Bapemperda biasanya mengusulkan itu sesuai dengan penomoran. Nomor 1 sampai 17, berarti yang prioritas itu mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 17. Dan itu nanti kita bahas yang selama ini kita bahas pansus, dan dari semua kita dibagi itu menjadi 3 pansus. 1 pansus biasanya membahas 2 raperda. Secara umum raperda tentang apa ketua? Yang 1, 2, 3 itu? Itu secara tadi kan sudah dibacakan. Jadi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, intinya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, itu nanti yang memang menjadi prioritas kami. Tapi sekali lagi, ketika nanti ada program, ada peraturan yang baru, yang sifatnya mandatori harus, maka ya nanti akan kita masukkan. Karena kami juga mendengar informasi terkait dengan SUTK. SUTK nanti juga ada perubahan-perubahan organisasi itu karena belum masih dalam proses pembahasan apakah itu nanti mandatori atau tidak. Ini nanti tentunya juga akan kita masukkan. Kalau mandatori itu mesti menjadi prioritas yang harus secepatnya dibahas. Kalau tahun 2025 kemarin ada yang belum tuntas Pak? Alhamdulillah terakhir kemarin Perda Desa sudah selesai dan sudah masuk evaluasi.
Semuanya kemarin waktu pembahasan pansus dan kita merintahkan kepada pimpinan pansus. Kalau yang terakhir kan adalah Perda Desa, dan Perda Desa sudah selesai. Semuanya alhamdulillah sudah selesai dan disediakan oleh pansus. Usulan dari DPRD maupun dari pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan parkir ya, parkir, pendidikan, cagar budaya, banyak yang kita rencana untuk kita lakukan pembaruan, perubahan dalam artian untuk mengikuti perkembangan yang sekarang biar lebih terarah dan seperti itu. Bisa dijelaskan parkirnya apa naik apa gimana gitu? Oh enggak. Kita lebih ke sebagian ada usulan terkait dengan pembagian area ya. Yang selama ini mungkin untuk menghindari illegal parking ya. Ya selama ini mungkin rekan-rekan dari media tahu di masyarakat banyak temuan-temuan seperti itu. Jadi kita lebih memastikan titik-titik tertentu. Jadi nanti langsung fokus bahwa area-area yang lain memang tidak boleh. Gitu. Bagaimana terkait dengan infrastruktur, Mas? Apakah ada kenaikan anggaran gitu? Kalau untuk infrastruktur mungkin rekan-rekan media semua udah tahu ya, kita ada penurunan ya. Penurunan karena ada transfer dari pemerintah pusat yang turun, tapi insya Allah kita optimalkan, kita maksimalkan di tahun ini dan harapannya bisa terrealisasi lebih cepat. Tadi malam di medsos itu viral jalan berlubang di Rawaharjo Prambon. Apakah itu dampak dari penurunan itu juga? Oh enggak, nanti kalau misalkan ada temuan nanti di Rawaharjo ya, nanti hari ini langsung kami tindak lanjuti. Terima kasih ya. Habis itu langsung kami usulan dari Dewan ini apakah sejalan dengan visi dan misinya Bupati, Pak? ya, sebagian besar hampir semuanya sejalan ya. Nanti akan kita komunikasikan pada saat pembahasan poin-poin mana yang akan bisa kita share bersama-sama. Sebagai tindak lanjut, anggota DPRD Nganjuk akan turun langsung ke masyarakat melalui agenda reses. Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi secara lebih mendalam. DPRD Nganjuk berkomitmen menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat, serta memastikan anggaran daerah digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan.